Oke, halo Surya Lover semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Laras. Kita ada Surya menyapa lagi nih. Udah lama banget pasti. Ini udah sekitar 2-3 mingguan mungkin ya udah nggak live lagi, dan kali ini kita hadir lagi live bersama di studio Surya FM. Dan kali ini bersama dengan salah satu dosen dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, ada Ibu Arum. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Laras. Ya, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih lengkapnya sama jabatan mungkin ya ini. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Arum Ratnaningsih, Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini biasanya Ibu kalau misalnya jadi dosen, Ya. biasanya ngajar apa nih? Saya mengajarnya bahasa Indonesia atau pembelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Iya, Indonesia. yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang berkaitan Iya. dengan bahasa Indonesia. Oke, Ibu, kita bakal bahas nih salah satunya ini program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ini kemarin-kemarin sih Laras lihat nih ya, kalau nggak salah sih ini peringkat 2 peminat terbanyak di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Betul nggak nih Ibu? Alhamdulillahirabbil Iya. alamin. Ya, semuanya berkat dukungan dan doa bersama, usaha bersama seperti itu. Iya. Kemudian Ibu di sini nih bisa diceritakan dulu nih mungkin profil dari PGSD ini bagaimana? Profilnya. Ini profilnya. Profilnya singkatnya bahwa di prodi pendidikan guru sekolah dasar Iya. itu yang pertama mencetak calon guru sekolah dasar yang berkarakter, kemudian berkepribadian Islami, Iya. unggul. Yes. Kemudian selain itu juga sebagai guru, Iya. itu juga bisa sebagai peneliti. Peneliti. Iya, Oke. bisa. Kemudian juga sebagai edupreneur. Edupreneur. Iya, edupreneur itu juga bisa. Kemudian untuk yang lainnya bisa juga menjadi dosen. Oh begitu. Iya. Berarti harus menempuh pendidikan lebih lanjut lagi kalau mau Iya, jadi betul. dosen ya. Dan Karena kalau- ini ada contohnya. Oh, ada contohnya. Iya. Siapa nih contohnya? Ibu? Contohnya. Jadi perekrutan yang kemarin Oh, itu, kemarin ini. iya, perekrutan kemarin itu ternyata tidak menyangka kami Tidak semua menyangka. bertemu dengan alumni. Oh, alumni. Iya, alumni yang Iya. kemudian sekarang menjadi teman sejawat untuk Oh, untuk jadi dosen. sama-sama menjadi dosen seperti Oke. itu. Nah kalau ini tadi berarti udah mepet-mepet dengan karir ya Bu ya. Iya. Karirnya mau di mana aja kecuali di bidang pendidikan langsung jadi guru, ada beberapa kayak peneliti Iya. dan lainnya. Mungkin bisa jelasin Bu, kalau peneliti seperti apa, dan kalau misalnya mau jadi dosen pendidikan yang harus ditempuh yang seperti apa lagi gitu Ibu. Kalau peneliti ini dalam hal ini artinya mungkin dia hanya inginnya melakukan riset saja seperti Oh, itu. iya. Riset dalam hal ini ya bisa bergabung dengan tim riset, misalkan bergabung dengan tim riset dosen atau bergabung dengan tim riset yang lain seperti itu. Oke. Maksudnya seperti itu kalau peneliti. Kemudian kalau tadi yang dosen Iya. itu setelah S1 menyelesaikan S1 PGSD itu melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu S2. Jurusannya PGSD juga namanya. Iya, jurusannya namanya pendidikan dasar. Oh, pendidikan dasar. Pendidikan dasar nanti setiap universitas biasanya beda-beda. Nah, jadi ada yang pendidikan dasar, kemudian di berikutnya ada konsentrasi. Tertentu ya. Iya. Ada juga yang langsung ke pendidikan guru sekolah dasar. Oh gitu. Iya. Berarti ini emang kebijakan per universitasnya Iya, ya menentukan iya. S2-nya itu nanti pakai yang mana gitu. Iya, Oke. betul. Jadi nanti tinggal mahasiswanya yang memilih di mana. Iya, di mana akan melanjutkannya. Oke, siap Ibu. Nah, dari sini kita baru udah ada sedikit tentang bidang karir. Iya. Dan dari sini sendiri tadi belum terlalu dibahas tentang ini kok banyak banget nih peminatnya. Nah, kebanyakan mahasiswanya ini nih yang memilih PGSD itu alasan atau motivasinya memilih program PGSD ini tuh apa nih Bu, kebanyakan? Kalau motivasinya itu beragam. Hmm. Yang pertama itu biasanya karena PGSD itu sudah jelas ya, artinya setelah lulus harapannya itu menjadi guru. Menjadi guru ini, ya, oke. guru di sekolah dasar. Ya. Kemudian yang kedua itu biasanya karena mereka ini ya tergiur dengan program pemerintah. Oh, apa nih program Ya, program pemerintah? pemerintah itu kalau yang sekarang kan P3K ya. Oh iya, Ya. P3K. Ya, ada P3K, ada CPNS gitu kan. Kalau yang
misalkan dia mau ikut CPNS kan terkadang buka ya, tapi ini yang masih lagi tren itu kan yang P3K. Oh iya, yang Iya, P3K, yang betul. P3K, iya. Itu sehingga mereka ya itu tadi tergiur tadi tergiur dengan ya banyak alumni juga yang sudah apa namanya sudah lolos P3K itu. Jadi ya itu tadi tergiurnya, oh misalkan tetangga ini, nah itu dia juga lulusan UMP bisa angkat jadi P3K. Iya gitu. Jadi semakin banyak peminatnya. Iya. Karena dari terutama dari orang-orang itu ya. Oke. Nah ini agak menarik nih karena tergiur sama P3K dan beberapa hal lainnya. Nah ini nih kalau prosesnya sendiri dari selesai kuliah langsung untuk P3K dan lainnya prosesnya gimana nih Bu? Kalau dari selesai kuliah itu ada macam-macam caranya ya. Oh iya, ya salah satu duanya itu ada yang kemudian melanjutkan PPG ya profesi ya biasanya. Ada juga yang ya kan terkadang ada juga mahasiswa yang memiliki orang tua masih bekerja di SD, entah itu jadi kepala sekolah, entah itu jadi guru seperti itu kan, sehingga lebih mudah untuk mengarahkannya. Oh iya. Nah mungkin yang lainnya mungkin abis itu selain emang ini harus gak sih Bu kita ke PPG dulu atau kita bisa langsung daftar itu apa namanya P3K-nya? Karena kalau P3K itu kalau tidak salah ya itu kan ada masa kerjanya atau sudah dapat nomor dapodik kalau tidak salah itu. Oke, berarti kita harus pengabdian lebih dahulu ya. Iya, sehingga tadi dalam tanda kutip kalau misalkan sudah ada orang tua yang bekerja di SD itu atau menjadi entah guru entah kepala sekolah itu kan biasanya ya tadi lebih mudah kan mengarahkan. Iya. Nah kita masuk yang lebih inti lagi nih, lebih dalam lagi. Nah di sini dari yang tadi diharapkan dari mahasiswa sendiri ya, dari menempuh program studi ini kan selama menempuh program studi kan banyak nih ya Bu ya, ada pelajaran, ada praktek dan lainnya. Tantangan yang buat mahasiswa tuh kayak bisa, ini agak susah ya, apa ini agak ribet ya, ini biasanya ada di mana nih Bu? Tantangan mahasiswa selama perkuliahan. Selama perkuliahan, praktek dan lainnya. Iya, itu yang pertama itu biasanya mereka pada penugasan. Oh penugasan. Iya, penugasan. Dimana mereka terkadang sampai lembur malam-malam. Lembur, waduh. Ini lembur ngapain nih Bu? Buat apa nih biasanya lembur-lembur? Karena di PGSD namanya PGSD kan umum. Iya. Intinya itu kita mencetak guru SD. Dimana guru SD itu kan guru kelas ya Mbak. Iya. Guru kelas beda dengan jenjang SMP maupun SMA ya. Namanya guru kelas ya memang harus menguasai semuanya. Iya. Semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus dikuasai. Iya. Kecuali biasanya yang dipegang sendiri itu olahraga. Terus kemudian agama. Iya. Terus kemudian seni. Biasanya ada tari kan. Oh iya. Ekstra memang. Ekstra. Gitu. Terus kemudian apa namanya? Ya tergantung tadi sekolahnya apa ada ciri khasnya. Ciri khas tertentunya iya. Gitu. Oke. Dan biasanya nih yang lemburnya lembur tugas apa nih kalau lagi pas lagi di lapangan nih Bu biasanya? Di lapangan. Kalau di lapangan itu mahasiswa PGSD itu pada praktek ya. Prakteknya itu kalau sekarang istilahnya PLP. Oh PLP iya. Iya PLP itu. Kemudian kalau yang kemarin pas Kampus Merdeka, kalau sekarang kan sudah tidak Kampus Merdeka. Oh, ya, sudah beda lagi ya. Sudah ganti menteri kan. Sudah beda lagi peraturannya. Ganti kebijakan sehingga kalau yang kemarin memang pas Kampus Merdeka kan banyak sekali program-programnya itu ada kampus mengajar, terus kemudian ada yang MSIB itu. Oh MSIB ya. Oh berarti mereka juga pada ikut MSIB juga ini. Dari PGSD ada yang lolos walaupun satu dari sekian. Sekian apa namanya angkatan ya. Oke. Biasanya kalau MSIB kan jarang-jarang nih anak pendidikan yang daftar nih. Nah ini keterimanya kemarin kemana nih Bu yang MSIB? MSIB itu kemarin di Jogja itu di bagian industri ya masih ada kaitannya dengan pendidikan tapi tidak terlalu ini ya apa namanya intinya itu bukan sekolah itu kan bukan itu sebuah industri. Iya industri yang bergerak di ini pembelajaran gitu. Iya. Percetakan mungkin ya Bu atau apa ini? Iya. Oke. Nah ini di sini sendiri tadi kita bahas tentang tantangan sebenarnya. Kebanyakan harus juga pernah lihat nih pas di kampus. Ini setiap minggu ada aja proyeknya bawa tenteng besar-besar ini. Ini apa sih? Gue kayak penasaran deh. Iya. Jadi memang tadi kembali lagi karena PGSD itu multitasking dan multi bidang pengetahuan itu sehingga
banyak sekali kita harus memberikan mereka bekal, ya bekal keterampilan, itu sehingga harapannya setelah lulus itu tidak menjadi guru yang biasa-biasa saja. Oh, yang harus inovatif. Iya, inovatif, kreatif. Sehingga ya tadi tantangannya biasanya di penugasan ya. Penugasan gitu ya. Dan biasanya itu buat apa aja sih Bu? Aku penasaran yang biasanya bawa gede-gede ini buat apa sih itu? Biasanya itu penugasannya bervariasi. Ada yang proyek, gitu. Kemudian ada praktikum, kemudian juga praktik juga ada. Oh, oke. Berarti yang biasanya dibawa tuh kayak buat bahan pembelajaran ya Bu? Iya. Nah, contohnya biasanya kayak apa aja sih Bu yang dibuat para mahasiswa nih? Bergantung dari mata kuliahnya. Misalnya saja ya, Mbak, di semester ini di mata kuliah saya itu ada pembelajaran bahasa Indonesia SD. Oke. Itu kan mata kuliah semester 4. Oh iya. Nah, itu yang saya tugaskan itu mereka saya minta untuk mengajar, tapi bukan mengajar di depan siswa SD, tetapi sesama teman ya. Oh iya. sama teman aja, yang penting ada audionya, ada penontonnya, seperti itu teman sendiri gitu. Nah itu mengajarnya juga saya sudah kasih tahu Masnya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa mengajarnya itu bukan pengajar yang konvensional. Oke. Ya, jadi harus ada media. Oh, media. Media pembelajaran, betul. Media pembelajaran yang digunakan, ada modulnya. Oh ya, ini modulnya udah dari kamu sendiri apa mahasiswanya yang buat? Mahasiswa yang buat. Oh gitu. Mahasiswa yang buat, karena materinya kan khusus yang saya bahasa Indonesia ya. Oh, iya. Bahasa Indonesia tinggal mereka pilih di kelas berapa. Oh iya, berarti per tingkatan kelasnya juga nanti modulnya bakal berbeda, nanti juga medianya juga berbeda. Iya, berbeda, gitu. yes. Okay. Karena materinya kan beda-beda kan. Iya. Oke, siap Ibu. Ini berarti memang penugasannya itu paling ribet, paling menyenangkan juga kalau dilihat dari luar. Menyenangkan kalau dari kayak kreatif sekali ini anak-anaknya, setiap minggunya ada aja proyeknya gitu ya. Dan di sini nih dari pengalaman praktik langsungnya Bu, ini kita akan bicara tentang era digital, jadi guru di masa depan ini. Di sini tadi kan udah ada peluang karirnya, kita bisa jadi peneliti, bisa jadi guru sendiri, ataupun nanti kalau misalnya mau menempuh jenjang berikutnya bisa jadi dosen. Kemudian ini peran dari universitas sendiri dalam mengembangkan mahasiswanya nih, apa aja peran dari dosen universitas di dalam pengembangan mahasiswa? Kalau peran dari universitas itu sendiri itu dengan menyiapkan sarana dan prasarana seperti itu, terpenuhinya sarana dan prasarana seperti tersedianya lab micro teaching, ya, itu juga sangat penting. Dan juga selain itu, selain lab micro teaching itu juga kerjasama. Kerjasamanya itu di SD. Oh, di SD. Ya, baik itu SD Muhammadiyah maupun SD negeri. Oke. Dan selain itu, ini kita bahas tentang lab micro teaching. Ini biasanya lab micro teaching ada di mana sih Ibu? Penasaran nih. Lab micro teaching itu ada di gedung A2. Oh iya. A2 lantai 3 dan juga di Plausan yang lab terpadu lantai 2. Lantai 2. Nah, biasanya lab micro teaching ini biasanya dibuat untuk kegiatan apa aja Ibu? Lab micro teaching itu digunakan untuk ya mengajar tadi, latihan mengajar. Latihan mengajar. Iya. Oke. Dan itu prakteknya di dalam micro teaching sendiri itu gimana Bu prosesnya? Pembelajarannya maupun penilaiannya bagaimana? Kalau pembelajarannya itu ada mata kuliahnya tersendiri namanya micro teaching. Itu diawali dengan pemberian materi terlebih dahulu. Pemberian materi, kemudian setelah itu baru praktik seperti itu. Nah, pada saat praktek itu juga sebelumnya diberitahu nanti poin-poinnya itu yang dinilai apa saja. Jadi di dalam praktek mengajar itu kan ada beberapa keterampilan gitu, Mbak. Ada keterampilan buka menutup, ada keterampilan bertanya, terus kemudian keterampilan dalam memberikan materi itu seperti apa, terus kemudian keterampilan dalam mengevaluasi. Jadi kurang lebih ada 8 atau 9 keterampilan yang akan dinilai di dalam mata kuliah tersebut. Iya. Oke, dan sangat menarik ya, sudah cover semuanya. BTW nih ya, yang pada mau tanya-tanya nih boleh banget langsung aja di 321686, atau kalau mau SMS-nya aja, WA-nya aja boleh banget langsung ke 0821 3692 8789. Dan jangan lupa kita juga live nih ada di TikTok-nya Surya FM Purworejo.
Dan ada lagi satu lagi, kalau pada mau dengerin di luar nih, bisa banget gak usah pakai radio biasa, langsung aja streamingan di Jogja Streamers. Langsung saja Laras bakal tunggu. Dan kali ini kita bakalan denger dulu pariwara berikut ini. Gimana? Seru banget kayaknya. Suaranya kurang. Sudah. Kegiatan Beyond Campus Radio masih bersama dengan Laura Sapi di sini, dan pastinya masih di Surya Menyapa. Waduh, sekarang edisinya masih PGSD nih, dan masih banyak nih buat bahasannya masih banyak kayaknya. Dan kalau yang pada mau request buat tanya-tanyanya boleh banget nih ya, langsung aja ke 3216686. Nah itu tuh, itu buat teleponnya nih. Tapi kalau yang mau WA aja, SMS aja boleh banget, langsung aja di 0821 3692 8789. Dan jangan lupa kita juga ada streamingan di Jogja Streamers dan juga live di TikTok ya, di TikToknya Surya FM Purworejo. Langsung aja. Dan kali ini kita bahas lagi Ibu, dari tadi lanjutan tentang era digital nih, Bu ya, penyiapan buat mahasiswanya menjadi seorang guru di masa yang digital sekarang ini. Dan ini Laras nih mau tanya tentang bagaimana dalam peran dari dosen maupun universitas lagi nih Bu, tentang menyiapkan mahasiswanya ini untuk menghadapi atau menyesuaikan pembelajaran di mana kurikulum ini selalu ada berganti, ada penambahan dan sebagainya. Ini Ibu bagaimana? Kalau untuk menghadapi era digital, dari kami, dari Prodi itu sudah menyiapkan beberapa mata kuliah yang berkaitan. Seperti di semester 1 itu ada mata kuliah komputer atau TIK seperti itu. Kemudian ada multimedia, kemudian ada pengembangan web seperti itu. Iya, itu ada. Jadi ada sekitar 4 mata kuliah atau 5 seperti itu. Oke, tentang membahas tentang digitalisasi ini ya, Bu, ya. Nah, tambahan lagi Bu, kan ini juga kita membahas tentang kurikulum ya, Bu. Kurikulum itu selalu berkembang, selalu ada yang ditambah ataupun yang dikurangi gitu ya. Nah, ini menyiapkan mahasiswanya untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan kurikulum itu atau menyesuaikan pembelajaran di dalam kurikulum ini bagaimana Ibu? Kalau menyesuaikannya, yang pertama itu mahasiswa ya tadi setelah dibekali itu harapannya kan dia menguasai ya yang paling mudah misalkan laptop ya, laptop di mana dia tidak lagi bergantung pada spidol maupun kapur, seperti itu. Jadi bisa berkreasi menggunakan laptop. Laptop kan nanti ada bermacam-macam yang bisa dia gunakan, misalkan pakai kalau sekarang kan ada itu ya artificial intelligence. AI itu juga bisa dikombinasikan atau buat ya biar lebih menarik, seperti itu bisa. Atau juga melalui aplikasi-aplikasi yang lain juga sekarang banyak aplikasi pembelajaran juga ya. Aplikasi pembelajaran, ada evaluasi juga seperti Kahoot itu kan. Kahoot iya. Berarti udah banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa yang praktek pengajarannya menggunakan itu ya, Bu. Iya, betul. Oke. Dan biasanya nih mahasiswa yang kadang-kadang suka nyeleneh sendiri nih, suka berinovasi sendiri, yang paling mengena banget nih, yang paling jadi pengalaman terbaru juga buat Ibunya, ada project apa nih, Bu? Kalau project itu di mata kuliah inovasi pembelajaran, karena inovasi pembelajaran itu kan ada beberapa mata pelajarannya. Jadi tidak hanya inovasi pembelajaran bahasa Indonesia SD saja, tapi ada inovasi pembelajaran matematika SD, inovasi pembelajaran IPA SD, inovasi pembelajaran IPS SD, seperti itu dan seterusnya. Dan proyek mahasiswanya yang buat Ibu, wah ini baru banget ya, kayak banget gitu, ada nggak sih Ibu? Itu jadi proyeknya membuat pameran. Iya. Kayak pameran seni itu atau gimana? Pameran media. Pameran media. Iya. Ini tepatnya seperti apa kegiatannya, Bu? Pameran media, karena tadi perhatikan satu mahasiswa atau biasanya kita kelompokkan ya. Iya. Kelompok itu, jadi satu kelompok itu menampilkan 5 karena mata pelajaran kan kurang lebih 5 mata pelajaran atau media kan. 5 media, satu kelompok ini mengenal 5 media. Nah itu biasanya dalam satu kegiatan itu dipamerkan ke cuma saling mahasiswa dan dosen-dosen saja, ataupun juga ada mahasiswa dari prodi lain yang bisa melihat dan sebagainya, Bu? Untuk acaranya umum, dan kita juga mengundang tadi mitra atau yang sudah bekerja sama atau yang sudah MOU seperti itu. Mitranya ya SD-SD tadi, baik itu SD Muhammadiyah maupun SD negeri.
Oke, dan mereka ini dari project-project itu yang dari yang melihat ini ya Bu, yang sudah ada MOU-nya gitu, ini juga bisa kayak mempraktikkan juga hal-hal yang tadi sudah dilihat dalam pembelajaran mereka Iya. gitu. Oke. Di akhir itu biasanya ada hibah. Oh, ada hibah. Iya. Hibahnya ini berbentuk sebuah penelitian atau seperti apa itu? Hibahnya ya tadi medianya tadi kan medianya itu kan dua ya, ada yang digital, Oke. ada yang konvensional. Oh, berarti hibahnya ini dari media-media tersebut diserahkan kepada yang membutuhkan ini. Iya. Atau bagaimana itu? Ya misalkan tadi ada SD yang datang, Iya. kemudian tertarik dengan media, Salah satu ya medianya salah ini. satu medianya, punya kelompok mahasiswa, kemudian setelah selesai acara bisa menjadi hibah dari Oh, gitu. prodi ke literatur. Oh, oke, berarti seru banget ya Ibu ya. Iya. Biasanya 1 hari doang, 2 hari, apa seminggu nih Ibu? Cukup setengah hari soalnya dari setengah pagi hari. sampai siang Sebelum zuhur mungkin ya. sebelum asar. Oh, sebelum asar. Iya. Oh, berarti 1 hari itu benar dari pagi banget nih sampai sebelum asar. Iya. Oke. Sebelum asar ya pertimbangannya kalau pengunjung kan biasanya sampai zuhur, tapi nanti untuk di akhir itu kita juga mengapresiasi masa yang sudah berjuang Sudah lembur. lembur tadi buat medianya, jadi kita memberikan apresiasi yang terbaik atau yang Oke. terkreatif. Yang terlihat Iya. oke, berarti ada penghargaan Iya, yang iya. ini buat mahasiswa lebih bergerak lagi, lebih Iya. waduh ini harus menjadi pemenang ya ini. Iya. Jadi seru banget Ibu pengacaranya dari Ibu sendiri nih. Langsung mau tanya-tanya tentang pengalaman dari pengajaran di PGS ini. Ada nggak sih Ibu ini dari PGSD, dari pengajaran Ibu selama di perkuliahan, ada nggak sih hal-hal yang lucu atau hal-hal yang menyentuh sekali? Oh ternyata mahasiswa saya bisa seperti ini ya. Ada nggak Ibu bisa ceritain pengalamannya? Kalau pengalaman yang lucu tuh dulu ketika kampus Merdeka atau dulu itu namanya praktisi mengajar. Oh, iya. Ya, dulu kan ada program praktisi Mengajar, mengajar. iya. Ya. Itu jadi saya itu dia bekerja sama dengan praktisi yang atau di sini berarti guru ya, Iya. praktisinya guru. Itu untuk berkolaborasi dalam mata kuliah saya. Oke. Nah, karena jauh jadi Online. online. Wah, ini online suka ada banyak hal yang ini nih. Iya. Gimana Online. nih Ibu? Nah, karena online itu jadi otomatis waktunya kan menyesuaikan dari praktisinya. Oh iya. Iya, karena mereka kan bekerja juga. Oh oke. Ya, bekerja sehingga kadang siang atau sore bahkan malam. Wah, sampai sampai lembur juga kali ini. Gimana nih Bu? Terus? Nah, terus kemudian sepertinya itu siang apa ya kalau tidak salah. Itu jadi kalau sama praktisi kan memang wajib on kamera ya. Oh harus on kamera. Iya, Oke on oke. kamera. Jadi biar tahu praktisinya juga memantau ini ada nggak nih. Iya, kalau orang tidur nih. Nah itu yang jadi pengalaman lucunya itu. Jadi ketika sudah on kamera terus kemudian menyampaikan materi gitu kan praktisinya. Nah suatu ketika itu ternyata terdengar suara yang berbeda. Hah? Gimana nih? Suara apa nih? Nah, suara itu sebentar. Ini kok ada yang ngorok ya? Oh. Habis itu dilihat kan, Iya. oh iya ini ada yang tidur, coba dibangunin. Jadi on kamera, tidur, Terus jadi matiin mikrofonnya, waduh sudah ketahuan sekali ini. Aduh, berarti mahasiswanya berarti nggak harus di kampus nih, berarti dari Iya. rumah masing-masing. Iya, online karena ya? online itu terjadi. Online di rumah masing-masing, di kasur ya sudah Iya. tidur. Terus habis itu ada lagi nggak Bu yang mungkin kayaknya yang ini kan agak lucu-lucu ya Bu ya, Iya. mungkin ada yang wow ini apa nih Bu? Kalau yang wow itu terkadang maksudnya kita ya tadi yang berhubungan teknologi ya Oh, misalnya iya. ya. Artinya terkadang ternyata bisa ya masa kita membuat ini membuat itu misalkan pas ada acara-acara seperti itu. Oke, kita juga tidak menyangka Iya. begini ya Bu, kita harus berkembang. Karena kita juga kan mau memantau juga agak sulit karena ya kegiatannya kan sendiri-sendiri. Oh iya sih. Ya kan, maksudnya mungkin di mata kuliah karena untuk mata kuliah yang membangun teknologi biasanya kan diambilnya dosen luar atau bukan dosen prodi sendiri begitu sehingga kan kita juga memantaunya kan ya tadi agak sulit kan. Oh, Jadi iya. taunya pas ada kegiatan, oh ini pinter Bu, pinter desain misalkan, oh ini pinter apa itu, jadi tahu-tahu Ternyata udah ada Iya, aja ada. ininya. Oh iya sih, emang itu sebuah mewujudkan dan wah ini bisa menjadi harapan bagus juga buat prodi nantinya kalau misalnya ada acara Iya. atau lomba-lomba ya Bu Iya. ya. Dan kemudian di sini udah mau penghujung acara nih Bu, kita mau promosi nih Bu, promosi. Buat nih Bu, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang SMA ataupun SMK dan lainnya nih yang lagi bingung-bingung nih memilih program studi kuliahnya, apalagi kuliah di UMP, dan untuk memantapkan nih para teman-teman semuanya untuk masuk ke PGSD nih Ibu. untuk yang masih SMA atau masih SMK
ayo bergabung dengan kami di Prodi PGSD. Prodi PGSD itu seru sekali, dimana kalian bisa banyak belajar, tidak hanya satu bidang keilmuan, ada banyak bidang keilmuan, bisa jadi juga bisa menemukan oh ternyata bakat saya di sini loh, di situ. Karena kita mengeksplor semuanya, tidak satu bidang seperti itu, dan pengalamannya juga banyak. Karena kita juga bisa jadi kalian yang akan memiliki pengalaman belajar di luar negeri atau ada KKN. KKN. Iya kan, KKN luar negeri ya, Oke. ke Malaysia atau ke Thailand gitu kan. Oh, bisa nih. Mantap Iya. sekali nih. Enggak apa lagi nih biasanya nih. Itu kemudian juga untuk prestasi juga apa namanya, bisa jadi ya tadi ada yang prestasi di lama, ada yang prestasi di misalkan yang laki-laki sepak bola seperti itu. Oke, berarti ada tambahan lagi buat yang biar menarik nih, buat nge-gauge mereka bener-bener nih harus nih masuk ke PGSD, apalagi nih Bu? Mungkin fasilitasnya kita atau apa nih yang bisa ditonjolkan? Fasilitasnya juga alhamdulillah sudah lumayan lengkap ya. Dan juga oh ya satu lagi, hanya di PGSD yang ada olahraga. Olahraga. Yang suka olahraga, boleh banget nih masuk ke PGSD nih. Ada di PGSD. Di program studi lain belum ada. Belum ada. Coba nih yang pada yang cowok-cowok yang mau jadi guru nih, bener nih, terus apalagi ngajar anak SD loh, ini imut-imut gak sih? Nah, ini tadi udah buat teman-teman yang memantapkan hati mereka untuk masuk ke PGSD. Sekarang yang udah masuk ke PGSD nih Bu mahasiswanya, ada nggak nih tips-tips sukses dan ada buat mahasiswa untuk bisa lulus yang terbaik dan juga pastinya mendapatkan ilmunya juga terserap dengan baik. Tips suksesnya bagaimana Ibu? Tips suksesnya yang pertama disiplin, disiplin, kemudian juga banyak ini ya aktif dalam perkuliahan. Kemudian juga selain disiplin, aktif ini apa namanya, update seperti itu, update dalam artian bisa dengan update melalui ikut berorganisasi. Organisasi dan iya organisasi. Kemudian selain itu kan karena sekarang itu kan tidak harus skripsi bab 1 sampai bab 5 gitu kan. Iya, ada jalur artikel. Ada jalur artikel. Bisa lebih cepat ini ya mungkin ya. Sehingga tadi karena kita juga apa namanya multi ya, multi bidang pengetahuan, sehingga tadi kalau misalkan mau segera selesai ya tadi disiplin, kemudian kreatifnya ini nanti berhubungan nanti ya segera saja misalkan ada tugas yang ada berhubungan dengan ambil data itu segera diolah gitu. Dan tentu saja harus ini ya rajin-rajin ke perpustakaan ini. Ini rajin perpustakaan untuk apa nih Bu biasanya? Baca-baca doang. Iya, kalau jalur artikel kan berarti lebih banyak mandirinya dia. Iya. Dan kalau ini udah ada yang ambil jalur artikel belum yang kemarin? Sudah banyak. Dan ini udah banyak lulusan dengan artikel, sekitar ada berapa nih Bu? 20-30. Wah, 20-30 ini boleh banget nih buat adik-adik kelasnya nih. Ini ya dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang terakhir yang di edisi itu. Oh, yang terakhir di edisi kemarin ini ya Bu ya, berapa nih Bu? Berapa ya? Ya mungkin ada ya sekitar 10 apa ya? Sekitar 10, ini boleh banget nih adik kelasnya yang mau lulus cepat 3,5 tahun mungkin ya Bu bisa ambil jalur artikel ini. Banyak sebenarnya yang apa namanya, yang memilih jalur artikel. Cuma ya tadi harus apa namanya tadi harus disiplin, kreatif juga, kemudian aktif. Aktif entah itu aktif di perkuliahan maupun di organisasi. Dan juga karena di organisasi juga karena kan di organisasi itu ada beberapa apa namanya lomba ya seperti PPK Ormawa, iya. Itu kan sangat ini ya apa namanya sangat menunjang sekali itu. Menunjang buat perkuliahan juga. Untuk perkuliahan juga pengalaman, ya kan. Terus kemudian kalau misalkan bidangnya misalkan ada di pendidikan, misalkan SD begitu kan bisa ambil data juga kan. Sekalian gitu ya Bu, ini sekalian udah di lapangan masa nggak sekalian gitu ya, sekalian. Karena yang kemarin itu yang apa namanya jalur artikel itu kebanyakan juga mereka ambil dari yang kampus pengajar. Enak berarti ya. Terusnya kemarin aku juga tapi beda jurusan ya jadi. Oke, siap. Karena waktunya ini sudah mepet sekali nih ya. Karena pertanyaannya udah nggak ada ya Mas Faiz ya. Oke, berarti kita harus tutup dulu. Mungkin adalah statement buat penyampaian penutupan hari ini, Bu. Tentunya ya, ayo kuliah di PGSD dengan
kami bergabung dengan kami. Mari belajar bersama. Dan kali ini harus cukupkan untuk Surya Menyapa hari ini. Terima kasih untuk Surya Lovers semuanya yang ada di TikTok, yang ada di mana nih, siaran langsung lewat radio ataupun streamingan. Terima kasih untuk mengikuti acara hari ini. Kita akan ketemu di minggu depan lagi. Pastinya masih pasti di hari Kamis ya. Dan harus cukupkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.